Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulianti Wijaya, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan. Pertama, di lingkungan kelas. Manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Dan yang terakhir, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, terdapat 7 aspek utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Yang kedua, jika ketujuh aspek tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, yang pertama modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua, modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruang di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Yang ketiga, modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. 4. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. 5. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti
mengadakan pelatihan, workshop, dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. 6. Modal finansial, pemanfaatan dan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. 7. Modal agama dan budaya, kegiatan pembiasan di sekolah, berdoa, ibadah bersama, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Yang pertama, modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, dalam pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik, sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seseorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa mencari solusinya. Selanjutnya, sesudah. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat tujuan utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, tahap pertama, terdapat tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Tahap 2, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada, agar dapat mewujudkan pembelajaran berkualitas. Tahap 3, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Tahap 4, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kiranya Bapak dan Ibu guru hebat dapat memberikan saran dan masukan terhadap video yang saya buat. Jadilah guru penggerak yang bergerak, gerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.